Halo teman-teman, di sini saya Ali Christian Tarigan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung akan membuat video kreatif pembelajaran mengenai hukum administrasi negara, spesifiknya adalah bab kelima tentang peradilan tata usaha negara. Apa sih itu peradilan tata usaha negara? Peradilan tata usaha negara atau PRATUN atau sering disebut dengan PETUN adalah satu konsep peradilan di mana ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk di dalamnya adalah peradilan agama, peradilan umum, dan peradilan militer, dan termasuk peradilan tata usaha negara. Jadi peradilan tata usaha negara adalah satu peradilan yang diamanati oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menangani tentang sengketa hukum tata negara ataupun keputusan tata usaha negara. Mengapa sih peradilan tata usaha negara ada di Indonesia? Hal ini tentu harus sejalan dengan sejarah kita, karena pada dasarnya negara Indonesia adalah negara yang menggunakan konsep negara hukum barat atau sering disingkat Reksta. Sehingga peradilan tata usaha negara atau peradilan administrasi negara ini merupakan salah satu konsep dari negara Reksta untuk menangani tentang sengketa tata usaha negara ataupun sengketa keputusan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara ini muncul ketika adanya keinginan masyarakat untuk mencari rasa keadilan, karena sejatinya aparat pemerintah seringkali mengeluarkan keputusan di luar kewenangan ataupun bahkan keputusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Sehingga peradilan tata usaha negara hadir untuk menanggulangi sengketa terkait keputusan tata usaha negara dari masyarakat kepada pemerintah ataupun dari satu badan hukum kepada pemerintah. Tentu saja, peradilan tata usaha negara pasti mempunyai ciri khasnya sendiri yang membedakan peradilan tata usaha negara dengan peradilan lainnya. Sehingga hal ini menonjol ketika kita membahas tentang asas-asas peradilan tata usaha negara. Asas yang pertama kita bahas adalah asas praduga rehmetik. Asas praduga rehmetik adalah satu konsep asas yang mengatakan keputusan tata usaha negara masih berlaku sepanjang tidak adanya pembatalan oleh peradilan tata usaha negara. Sehingga keputusan yang dikeluarkan pemerintah masihlah terus berlaku dan dilanjutkan atau dilangsungkan sebelum adanya putusan dari peradilan tata usaha negara. Yang kedua adalah asas beban pembuktian. Asas beban pembuktian ini mengatakan adanya kebebasan untuk setiap pihak untuk membuktikan apakah keputusan tersebut salah ataupun keputusan tersebut dapat dipertahankan, sehingga beban pembuktian ini ada di kedua belah pihak, di antara tergugat dan penggugat dalam peradilan tata usaha negara. Selanjutnya adalah asas erga omnes atau asas keputusan pengadilan bersifat mengikat, di mana asas ini mengatakan bahwasannya pengadilan tata usaha negara adalah pengadilan publik ataupun kasus publik, di mana hal ini tentu saja keputusannya akan bersifat mengikat kepada setiap orang, tidak hanya kepada seorang tergugat ataupun seorang penggugat saja, namun setiap lapisan masyarakat dan setiap lapisan pemerintah haruslah menaati putusan dari peradilan tata usaha negara. Lalu, apakah peradilan tata usaha negara adalah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara? Tentu saja tidak, karena pada dasarnya sengketa tata usaha negara dapat dilakukan ataupun menggunakan sanksi berupa sanksi atau upaya administratif. Upaya administratif atau disingkat dengan UP ini dikenakan ketika memang satu kasus itu mengenal yang adanya upaya administratif, di mana ketika kasus tersebut mengenal dengan upaya administratif, mereka langsung mengajukannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat 2 atau PT Petun. Selanjutnya adalah pengadilan relatif dan pengadilan absolut, di mana pengadilan absolut ini mengatakan bahwasannya pengadilan
kasus apa saja, kasus sengketa seperti apa saja yang dapat dilimpahkan kepada peradilan tata usaha negara. Sedangkan peradilan relatif ini adalah melihat pada lokasi atau lokus delikti terjadinya sengketa tata usaha negara yang dapat diadili oleh peradilan tata usaha negara sesuai dengan wilayah hukumnya masing-masing. Baik, apakah ada tenggat waktu untuk menggugat? Tentu saja ada, karena pada pasal 55 mengatakan ada 2 tenggat waktu untuk menggugat keputusan tata usaha negara. Yang pertama adalah ketika pihak pertama dan pihak kedua haruslah melihat pada 90 hari setelah diberitahukannya tentang keputusan tata usaha negara. Sedangkan pihak ketiga ketika 90 hari setelah diumumkannya keputusan tata usaha negara. Lewat daripada itu tidaklah bisa lagi untuk melakukan penggugatan terhadap keputusan tata usaha negara. Siapa saja sih yang mempunyai hak untuk menggugat atau hak gugat dalam kasus peradilan tata usaha negara? Ada 2. Yang pertama adalah badan hukum, yang mana badan hukum ataupun badan hukum perdata ini yang secara langsung atau secara tidak langsung terkena dampak atas keputusan tata usaha negara yang dilakukan. Yang kedua adalah orang-orang ataupun masyarakat yang merasa dirugikan atas keluarnya keputusan tata usaha negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat ataupun pemerintah lainnya. Tentu saja dalam menggugat kita harus mempunyai alasan mengapa kita menggugat sebuah keputusan tata usaha negara. Ada beberapa alasan untuk menggugat keputusan tata usaha negara. Salah satu dan paling utamanya adalah ketika keputusan tata usaha negara itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga keputusan tersebut ketika bertentangan pada perundang-undangan ini dapat dilakukan sengketa terhadap hal tersebut di pengadilan tata usaha negara. Dan yang kedua adalah keputusan tata usaha negara itu merugikan banyak orang atau merugikan masyarakat dan merugikan halayak ramai, sehingga choice kedua ataupun pilihan kedua ataupun alasan kedua tadi adalah ketika keputusan tata usaha negara ini bersifat atau berdampak kepada setiap orang, yaitu berdampak merugikan seseorang ataupun badan hukum tersebut. Sekian video pembelajaran kreatif saya mengenai peradilan tata usaha negara yang merupakan adalah tugas mata kuliah hukum administrasi negara saya. Saya ucapkan terima kasih, dan salah satu kata yang harus saya sampaikan adalah kita sebagai masyarakat harus terus mengawasi pemerintah dalam pelaksanaan administrasinya, sehingga adanya peran penting masyarakat, peran penting peradilan tata usaha negara, dan peran penting pemerintah dalam memajukan kelangsungan administrasi negara yang bebas dari maladministrasi. Sekian, terima kasih.